riwayat Muslim. Nah, hadis ini menganjurkan seseorang untuk memberikan nasihat. Dan nasihat secara umum itu pengertiannya iradatul khair, menginginkan kebaikan. Maka agama semuanya nasihat. Karena inti dari agama menginginkan kebaikan. Nasihat kepada Allah maksudnya apa? Nasihat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nasihat buat Rasul maksudnya apa? Nasihat buat Rasul, kita benar-benar mengagungkan Rasul, mencintai Rasul, menjalankan syariat Rasul, dan tidak menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin artinya kita berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan mendoakan mereka, dengan berbaiat kepada mereka, dengan tidak memberontak kepada mereka, dengan tidak menyebarluaskan aib pemimpin. Makanya di sini juga tidak boleh seseorang menjelekkan pemimpin di media sosial. Dia menjelekkan pemimpin seperti ini, bahkan sebagian khatib menjelekkan pemimpin dalam khutbah Jumat. Itu tidak boleh. Karena termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menyembunyikan aib pemimpin. Yang kelima, dia menasihati pemimpin dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Bagaimana menasihati pemimpin dengan cara yang disyariatkan? Dia menasihatinya dengan sembunyi. Wa amatim, dan terakhir dia menasihati kaum muslimin secara umum dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, dengan berdakwah, menunjuki jalan kepada Allah, membantu yang sulit, menyantuni yang janda, memberikan nafkah atau memberikan bantuan kepada aitam dan seterusnya. Nah, hadis ke-8, haramnya darah dan harta seorang muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia jika mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab atau perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala." Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan untuk memerangi orang-orang non-muslim apabila kaum muslimin kuat dan memiliki daulah negara Islam. Maka Nabi SAW ketika hijrah di kota Madinah dan dia sudah kuat, kaum muslimin sudah memiliki keyakinan yang kuat dan juga sudah diperintahkan oleh Allah untuk jihad, maka Nabi SAW mengadakan muqatalah. Muqatalah itu memerangi orang-orang selain dari agama Islam dan menaklukkan kota-kota mereka menjadi kota Islam. Maka kata Nabi SAW lewat hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kita diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa manusia di sini? Selain Islam, ya, karena kalau perang sesama Islam itu fitnah. Karena orang Islam tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan beberapa sebab. Nah, ini katanya disuruh memerintahkan manusia sampai dia bersaksi. Artinya dia tidak diperangi sampai dia bersaksi. Ya, dengan dua kalimat syahadat. Syahadat alla ilaha illallah, syahadat Muhammadun Rasul. Yang kedua, yang pertama dua kalimat syahadat. Yang kedua menunaikan salat. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis kalau Nabi SAW ingin menyerbu satu kaum, maka Nabi menyerbunya di waktu fajar, waktu subuh. Ditunggu dulu. Kalau tidak terdengar azan, diperangi oleh Nabi SAW. Tapi kalau terdengar azan, tidak diperangi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena azan selain orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka menunaikan salat. Yang ketiga, ya, yang kedua mengerjakan salat, yang kedua mengerjakan salat, yang ketiga menunaikan zakat. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala itu ada orang-orang mani'iz zakah, tidak mau menunaikan zakat. Ya, karena Nabi SAW wafat, sebagian murtad, sebagian tidak mau menunaikan zakat. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala memerangi orang tersebut. Awalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidak setuju. Namun tetap diyakinkan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala, az-zakat hakul mal. Zakat ini haknya harta, harus ditunaikan.
Lau mana'uni iqalan, kalau seandainya mereka tidak menunaikan zakat walaupun seekor kambing, aku akan tetap memerangi. Sampai yang syarih, sampai hati Umar lapang, kemudian Umar menyetujui pendapat Abu Bakar. Maka Abu Bakar salah satu yang diperangi mani'uz zakah. Orang yang tidak ingin menunaikan zakat. Kalau dia mengerjakan ini, 2 kalimat syahadat, salat dan zakat, maka tidak diperangi. Asamu minni, terjaga harta mereka dan darah mereka, kecuali dengan hak Islam. Kecuali Islam, hak Islam artinya perkara-perkara di dalam Islam yang mengharuskan dia dibunuh. Seperti apa? Seperti pertama, murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, faraqal jamaah, dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Zaman sekarang seperti bughat, orang-orang yang memberontak kepada kepemimpinan yang sah. Yang ketiga, as-sayyib az-zani, orang yang sudah pernah menikah berbuat zina. Itu dia apa? Dirajam. Artinya dia boleh dibunuh karena dia melakukan itu. Itu hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya di sisi Allah. Maksudnya perhitungannya di sisi Allah apa? Maksudnya subhanallah, kita tidak menghukumi orang kecuali secara apa? Secara zahir. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat. Secara zahir dia muslim, gak boleh diperangi. Adapun batin dia, kalau dia menyembunyikan kufur, seperti orang-orang munafik dan yang lainnya, itu perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Islam tidak menghukumi batin, karena batin itu antara dia dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kita menghukumi secara zahir. Ya, secara zahir kalau dia melakukan itu, maka dia seorang muslim, tidak boleh diperangi sama sekali. Adapun batinnya itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ada salah seorang sahabat pernah membunuh orang non muslim ketika perang. Ya. Sampai orang itu terpojoki, ketika pengen dibunuh orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetap dibunuh sama sahabatnya. Akhirnya sahabat ini mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW marah dan mengatakan, apakah engkau membelek hatinya dan mengetahui isi hatinya? Artinya kalau dia udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, gak boleh dibunuh sama sekali. Adapun dia mengucapkan itu karena ingin selamat atau yang lainnya, itu bukan urusan kita. Karena itu perkara apa? Batin. Diserahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menghukumi secara zahir. Maka di sini bengisnya dan sesatnya pemikiran Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin hanya sebab berbuat dosa dan maksiat. Nah,